Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leonie Aisel Sabilah dan NPM 20130250019. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang saya lakukan pada tanggal 26 November 2021 di beberapa tempat servis di Bandar Lampung. Pada video kali ini saya sedang berada di Suryacom, tepatnya ada di sekitaran Unila. Di sini saya bertemu dengan pegawai dari Suryacom tersebut, di mana beliau menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada pada komputer kepada kami. Berikut saya jelaskan ulang apa saja yang telah beliau jelaskan kepada kami mengenai permasalahan-permasalahan pada komputer. Jadi yang sedang dipegang beliau adalah sebuah motherboard. Berikut saya tampilkan secara jelas motherboard yang dipegang oleh beliau. Baik, saya jelaskan di sini mengenai motherboard. Motherboard ini adalah salah satu bagian terpenting dari sistem komputer. Jadi, disinilah banyak komponen penting lain dari komputer yang disatukan, seperti unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, dan konektor untuk perangkat input ataupun output. Selain itu, fungsi motherboard ini yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti CPU, RAM, dan kartu grafis tertanam di motherboard. Tidak hanya itu, fungsi motherboard berikutnya yaitu untuk mengatur dalam mengedarkan daya untuk bagian-bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagiannya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian yang ada pada motherboard seperti soket CPU. Nah, soket CPU atau prosesor soket ini adalah salah satu bagian dari motherboard. Jadi ada dua tipe soket yang bisa digunakan, yaitu leaf dan ZIF. Leaf ini adalah soket model lama, sedangkan ZIF merupakan soket model baru. Kemudian ada konektor power supply unit. Nah, konektor power supply unit ini sebuah pin yang menyambungkan antara motherboard dan juga power supply pada sebuah komputer. Selain itu, terdapat dua jenis konektor power supply yaitu AT dan ATX. Nah, selanjutnya ada BIOS atau Basic Input Output System. Nah, BIOS sendiri ini merupakan program dasar yang selalu digunakan antara sistem operasi dan juga motherboard. BIOS sendiri terdapat pada ROM atau Read Only Memory. Nah, BIOS inilah yang mengatur bagaimana suatu komponen bisa bekerja dengan terhubung pada motherboard. Selanjutnya ada Not Bright Control. Fungsi dari Not Bright Control sendiri ialah untuk menghubungkan antara soket CPU, slot RAM, dan juga slot AGP. Selain itu, letak dari Not Bright Control ini pun dekat dengan prosesor, sehingga Not Bright Control ini merupakan salah satu komponen penting yang ada pada motherboard. Selanjutnya jangan lupakan untuk slot RAM ya, karena sama seperti namanya, bagian pada motherboard ini berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Nah, selanjutnya yaitu heatsink atau kipas yang lebih kita sering dengar yaitu kipas ya. Jadi komponen ini digunakan pada komputer maupun laptop yang berfungsi untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi pada motherboard ini yaitu karena overheat pada komponen CPU. Nah, jadi penyebab pertama dari kerusakan motherboard ini adalah karena terjadinya ini gitu, di mana panas berlebih pada beberapa komponen CPU. Hanya yang sering mengalami panas berlebih itu pada prosesor, pada hard disk, RAM, bahkan VGA card. Nah, keempat komponen tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada motherboard apabila tidak segera diatasi permasalahan overheatnya. Nah, gimana cara mengatasinya? Untuk dapat mengatasi masalah overheat yang dapat merusak motherboard kita, yaitu ada beberapa cara, di mana yang pertama kita bisa gunakan extra fan atau kipas tambahan. Banyak juga kan itu dijual di mana-mana untuk laptop kita gitu. Kemudian selalu gunakan aplikasi seperlunya, jangan kebanyakan gitu. Kemudian sesuaikan aplikasi yang kita jalani dengan spesifikasi komputer atau laptop kita. Dan selalu maksimalkan ruang pembuangan udara panas komputer seperti kisi-kisi udara. Menjaga komponen motherboard agar tidak rusak.
Jadi sebagai seorang user yang baik, maka kita harus mampu untuk menjaga kondisi komputer kita gitu, agar motherboard dan juga perangkat-perangkat lainnya nggak mengalami kerusakan. Jadi kita nggak perlu buang-buang uang untuk servis seperti itu. Jadi yang pertama itu selalu menjaga suhu komputer agar tidak overheating. Kemudian jauhkan komponen motherboard dari lokasi berdebu yang bisa menghambat proses pendinginan. Selanjutnya, jangan menjatuhkan motherboard dengan keras dan selalu periksa apakah setiap komponen yang sudah tersambung dengan baik pada soketnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.